Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya untuk pelajaran biologi. Karena ini sudah lama, tolong yang tampil ini videonya dinyalakan, wajahnya ditampilkan. Siti Hariro, Dewi Sofiatul. Halo? Halo? Iya, Pak. Siti Hariro, Dewi Sofiatul, Ananda Julia, Siska Amelia, Rivaldi, Astrilia, Alfredo, Siti Nabila, Asfari, wajahnya ditampilkan. Halo? Jangan ditutup dulu ya, kecuali saya suruh. Ya, jangan ditutup dulu. Oke, jangan ditutup dulu, wajahnya ditampilkan. Yang belum, halo? Halo, oke. Siska Amelia. Sebentar, Pak, ucapan. Dewi Sofiatul sudah, Ananda sudah, Nadia sudah. Ditampilkan wajahnya, Nak, ya. Halo? Halo, ditampilkan wajahnya. Ini saya rekam ya. Ini saya rekam. Nadia, Dewi. Halo. Oke. Ditampilkan wajahnya. Nabila, oke. Nih, Siti Nabila. Pas yang ke atas wajahnya. Kurang. Nah, gitu. Siti Hariro. Oke, terima kasih. Nanti kamu bisa lihat ya. Oke, pelajaran kita mulai. Sudah, boleh di-off-kan sudah? Boleh di-off-kan? Ya, silakan di-off-kan ya. Oke. Sebentar dulu ya. Perhatikan sebelum pelajaran saya mulai, saya cek dulu PPT-nya bisa dilihat apa enggak ini, Nak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke. Sudah tampil ini PPT-nya ya? Iya, Pak. Oke, kalau sudah bisa, saya lanjutkan urusan telinga. Kemarin sudah untuk proses mendengar. Sekarang telinga urusan yang lain. Apa? Proses keseimbangan. Proses keseimbangan. Apa maksudnya? Nah, saya tanya, siapa saja boleh jawab. Kalau kalian misalnya naik bis, kemudian bisnya berjalan, kalian duduk tenang, sambil duduk melihat ke luar jendela. Di tepi jalan itu ada tiang listrik, ada pohon-pohon, ada rumah-rumah gitu ya. Bisnya sedang jalan. Apa yang kalian rasakan? Halo? Halo? Suara saya didengar apa enggak? Iya, dengar, Pak. Ya, jadi kalau kamu naik bis, bisnya melaju, kemudian kamu duduk di dalamnya, melihat keluar. Benda-benda yang kamu lihat itu terasa bagaimana? Bergerak cepat. Bergerak ya, betul. Jadi sepertinya bisnya diam, tapi benda yang di luar yang bergerak, gitu kan? Nah, itu nanti diterangkan di fisika, namanya hukum relatif. Nah, di biologi diterangkan begini. Kenapa ya kita punya sensasi kok bendanya bergerak? Kok bisnya diam? Atau pertanyaan lagi, kalau kamu habis naik dermulen kemudian turun, pas turun itu terasa dunia ini kan putar-putar kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu begini, Pak. Nah, itu begini.
Di telinga kita itu ada alat namanya semisirkuler ini, jumlahnya 3. Semisirkuler itu bahasa Indonesia setengah lingkaran, sebab nggak penuh. Seret gini, seret gini, seret gini, setengah lingkaran kali 3. Ini isinya cairan. Nah, isinya cairan. Nah, ini tadi ini dibuka di sini, terus ini, nah makanya ada tulisan flow of fluid. Jadi cairan itulah yang memberitahu kita posisinya, posisi tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita bergerak, cairan ini juga ikut bergerak. Nah, jadi kalau tubuh kita itu naik bermulut yang diputar itu ya, maka ini cairannya berputar. Nah, ketika kamu turun dari termulan, cairannya ini belum berhenti. Makanya kalau kamu melihat, kamu sudah turun, itu sudah di bumi, melihat benda yang lain berputar-putar. Kapan berhentinya? Sampai cairan di tubuh kita ini berhenti. Nah, itu namanya menjaga keseimbangan. Jadi, kalau nggak gitu jatuh nanti. Kalau nggak gitu jatuh. Gitu ya. Nah, ketika kamu naik bis, ya ini juga, bergerak maju. Maka pandangan kamu dari terhadap benda di luar seolah-olah bendanya yang bergerak, itu karena cairannya di sini bergerak. Itu paham ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, jadi itulah posisi kita terhadap benda lain. Kemudian kalau kamu dicungkir, kalau kamu menaiki kendaraan, itu posisi tubuh kita itu diseimbangkan oleh cairan yang ada di sini ini. Ntar itu ada yang masuk. Oke, Australia. Masih terlihat PPT-nya? Masih, Pak. Ini kalau biasanya kalau habis saya ngizinkan temannya gini, biasanya tiba-tiba tampilannya hilang. Ini repotnya kalau temannya nggak teratur ini ya. Oke. Masih bisa dilihat ini ya, PPT-nya ya. Oke. Jadi di tubuh kita, di telinga kita ada alat ini, apa namanya tadi, Nak? Semisirkuler. Ini isinya cairan yang memberitahu posisi tubuh kita kalau kita bergerak, karena cairannya ikut bergerak. Begitu. Nah, jadi itulah namanya semisirkuler, itu berfungsi untuk keseimbangan. Nah, di sini cairannya itu bisa maju, bisa putar, menurut pergerakan kita. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu naik bis kemudian turun, seketika habis turun itu seharusnya jalan kaki apa langsung diam? Yang terbaik? Diam. Nah, saya beritahu kamu, kalau kamu habis turun dari bis, itu jangan diam. Kalau kamu diam, kamu nanti terhuyung-huyung karena di sininya masih bergerak. Supaya sama, kamu harus bergerak. Makanya banyak orang waktu di bis nggak muntah, pas turun muntah. Karena dia diam, apalagi kalau duduk, nanti di sini di telinganya masih bergerak. Sehingga badannya terus kayak digerakkan terus itu. Coba kalau dia bergerak, maka cocok. Badannya bergerak, ininya bergerak. Jadi mulai sekarang saya beritahukan kalau turun dari bis nggak boleh diam, Nak ya. Seperti anak yang jualan di bis itu loh. Sambil lari kan terus lari dia kan turunnya. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Nah, nggak munek-munek dan harus searah. Misalnya bisnya dari Malang, kamu turun di perapatan, bisnya kan ke arah utara itu. Kamu turun itu jalannya juga ke utara, jangan ke selatan. Mungkin kamu akan nanya, loh Pak, rumah saya kan di sebelah selatan, masa saya mau ke utara? Supaya nggak munek-munek, supaya nggak pusing, harus jalan ke utara dulu. Ketika sudah sesuai, dapat 10 jangka, apa berapa, baru kamu balik ke selatan. Paham ini maksudnya? Iya, Pak. Nah, begitu ya. Jadi itulah pengertian dari alat keseimbangan. Nah, jadi kalau kemarin, minggu yang lalu, ada otak kecil, keseimbangan gerak, sekarang ada
di telinga itu keseimbangan digerakkan, bukan bergerak kita tapi digerakkan. Jadi nanti kalau kamu naik pesawat juga gitu ya, ada sensasi walaupun sudah turun. Apalagi kalau naik kapal besar. Bentar dulu, siapa ini? Alfian. Nah, kalau nanti kamu naik kapal di samudra, terus ombaknya tinggi, naiknya 3 hari. Itu kamu sampai di rumah berjam-jam itu, rumahnya masih seperti goyang saja. Itu pernah saya alami itu ya. Kan dulu saya waktu di Kalimantan itu sering naik kapal. Sebelum ramai pesawat itu naik kapal saya 3 tahunan. Setelah itu baru naik pesawat. Nah, naik pesawatnya itu 18 jam paling cepat. Ombaknya tinggi sehingga turun dari kapal itu rumah-rumah itu seperti bergerak semua, goyang-goyang semua gitu. Itu kadang-kadang sampai sehari nggak hilang-hilang. Itu karena goyangan di sini ini nggak hilang juga, gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan nak tentang itu? Tidak, Pak. Jadi ini tadi apa namanya? Ini tadi apa namanya? Semi sirkuler. Nah, gunanya untuk apa tadi? Mau lalu. Keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan kalau kita digerakkan, bukan kalau kita bergerak sendiri, gitu ya. Oke, selesai kita bahas telinga. Berarti yang sudah kita bahas 2 sudah selesai. Yang pertama kemarin apa? Panca indera yang sudah dibahas. Mata. Mata. Sekarang telinga. Berarti habis ini apa kira-kira yang dibahas? Hidung. Bisa hidung, bisa kulit, bisa apa lagi? Tenggorokan. Loh, masa tenggorokan? Mulut. Lidah. Lidah ya, di mulut ya. Lidah. Nah, coba kita lihat urutannya di sini pakai apa ya? Di telinga masih. Nah, ternyata kita bahas apa sekarang? Kulit. Kulit. Nah, kulit. Nah, oke, sebelum bahas kulit. Kalau mata menerima apa, nak? Gambar, cahaya, itu ya kalau mata. Maka itu namanya fotoreseptor. Jadi gambar itu kan foto itu kan gambar ya. Maka mata kita disebut fotoreseptor. Reseptor itu penerima. Foto itu cahaya. Gitu. Kalau telinga nerima apa, nak? Suara. Suara itu kalau di fisika bentuknya apa? Sudah diterangkan apa belum? Gelombang. Nah, jadi kalau mata tadi namanya fotoreseptor. Nanti kalau telinga gelombang itu namanya fonoreseptor. Nah, sekarang kulit menerima apa kulit ini? Halo? Menerima apa? Fisik. Apa? Rangsang fisik. Fisik. Kalau nggak fisik nanti suhu. Maka kulit itu disebut mekano karena alat. Fisik itu alat mekanik. Maka ini disebut mekanoreseptor. Saya ulang ya. Mata fotoreseptor, telinga fonoreseptor. Kemudian kulit itu mekanoreseptor, menerima tekanan dari luar, fisik. Nah, kita lihat sekarang apa yang diterima. Nah, ini rasa sakit, itu salah satunya. Kemudian tekanan, maka kulit disebut ini mekanoreseptor. Supaya bagus, coba tak warnai lain aja ini ya, supaya ngerti. Oke. Jadi kulit disebut apa, nak? Halo? Mekanoreseptor. Oke, ini masih bisa dilihat ya? Masih, Pak. Oke, nanti di kulit kita itu ada ujung saraf. Ini daftarnya nanti. Ada ujung saraf.
Sarafnya kok banyak, Pak? Sebab yang dirasakan tidak sama. Misalnya dipukul, itu namanya tekanan kuat. Misalnya kamu ngerayai meja pas lampunya mati, itu namanya peraba. Kemudian kena dingin, itu. Kemudian misalnya nyeri, keri itu sama ya. Nah, kita kena apa kan kadang-kadang keri itu, lah itu sarafnya. Kita lihat sekarang kulitnya bagaimana. Nah ini kulitnya ya. Perhatikan, saya mulai dari lapisan kulit dulu. Lapisan kulit nanti ada lapisan paling luar. Nah, ini nanti kalau bisa menebal, bisa ngelontok gitu. Nah, ini namanya lapisan tanduk. Berikutnya tengahnya ini. Nah, ini nanti namanya epidermis. Kemudian lebih dalam lagi dermis. Nanti paling dalam ini yang dipenuhi bulat-bulatan ini lapisan lemak. Jadi saya ulang, paling luar ini namanya lapisan tanduk. Apa ini? Yang bisa ngelodoki kamu nggak sakit itu. Berikutnya ini dermis. Nah, dermis ini kalau kamu beset itu hilang. Biasanya masih darahnya nggak netes tapi keluar merah-merah itu ya, dermis. Nah, kalau sudah darahnya bisa netes itu berarti sudah lukanya sampai di tadi mohon maaf epidermis. Kalau sudah di dermis ini darahnya bisa mancur. Itu lapisannya. Terus lapisan dalamnya paling dalam nanti sebelum ke daging dan tulang itu ada lemak. Nah, lemak ini nanti kalau orangnya gemuk ya tebal, kalau orangnya kurus ya tipis itu. Tapi kita sedang nggak bicarakan itu. Fokusnya kita ini. Ini apa ini? Saraf-saraf ini. Nah, maka ada tulisannya ini. Saraf ini letaknya di dalam. Apa itu? Pacini. Apa? Tekanan kuat. Jadi dipukul itu berarti pacini. Kemudian ini paling luar ini sarafnya. Sudah di tepi sekali. Nah, itu Merkel, sentuhan. Jadi kalau anak kecil digosok itu Merkel ini yang merasakan. Siapa lagi selain Merkel? Ada saraf telanjang. Ini yang merasakan nyeri, perasaan sakit. Itu yang di atas. Masuk ke dalam sedikit ini. Apa ini? Saraf Krauss. Untuk merasakan apa? Dingin. Terus sejajar dengan Krauss ini apa? Meissner. Ini tekanan lebih berat sedikit daripada sentuhan, meraba ini ya. Kemudian ini saraf Ruffini, panas. Nah, itulah masing-masingnya. Kita lihat gambar model yang lain ya. Nah, ini saraf-saraf ini kalau dikeluarkan, ini dikeluarkan seperti ini. Contoh, Pacini, itu ini diperbesar ini. Ini Krauss, mana tadi Krauss ini diperbesar seperti ini ujungnya. Meissner, mana ini? Lah, cari di sini Meissner ini. Kemudian Ruffini, melebar begini. Ruffini kita cari Ruffini. Nah, ini. Di Ruffini ini dalamnya seperti ini. Oke, kita lihat gambar model lain. Nah, ini model lain ya. Ini sarafnya ada di sini ini, terus diperbesar gitu. Cara bacanya ya. Ini diperbesar di sini. Jadi ini aslinya nggak ada ini ya. Yang bulat-bulat hijau ini nggak ada. Itu supaya kamu bisa jelas ini diperbesar gitu. Ngerti maksudnya? Halo? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. sekarang kita mulai dari yang dalam. Ini yang paling dalam, dekat lemak. Nih, sarafnya ini. Namanya ini. Apa namanya ini, Nak? Pacini. Pacini. Ini tekanan kuat. Kemudian agak dalam juga ini. Nih, naik ke atas sana. Apa namanya ini? Meissner. Meissner. Ini rabaan.
Jadi kalau kamu ngerayai apa-apa itu ya. Kemudian ini, ya, saya mulai dari yang dalam-dalam. Ini ke sana. Nah, ini apa namanya nih? Rufini. Ini untuk panas gitu. Nah, itu yang dalam-dalam. Sekarang yang luar, paling luar sendiri ini. Keterangannya mana? Ini. Apa ini? Syaraf bebas. Nah, untuk apa? Untuk rasa apa ini? Nyeri sakit. Nyeri atau sakit. Jadi kalau kamu misalnya, mohon maaf ini ketumbian, nah di kepalanya seperti yang saya alami sekarang, terus gatel, itu sini, itu ya. Terus ada tumor, kemeriak, kerasa gatel di kulit kepala, itu yang atas ini. Oke, itulah saraf-saraf kita untuk di kulit. Jadi nggak ada keterangan lain lagi ya. Sudah seperti itu saja. Oke. Nah, kita model lain. Ada tambahan baru. Tadi ini sudah sama. Strong pressure. Strong itu apa, Nak? Kuat itu. Light thought. Light apa? Light. Gak tahu. Light itu ringan. Thought ini apa? Gak tahu. Sentuhan. Itu ya. Cool. Apa? Dingin gitu ya. Itu. Head apa? Head apa head? Panas. Nah, begitu ya. Jadi inilah model lain. Oke. Sama saja, ini juga sama dengan tadi, sama. Nanti selain mekanoreseptor, nanti gelar kulit itu juga tangoreseptor. Selain mekano, kenapa? Kalau mekano itu sentuhan apa? Kalau tango ini panas dingin, gitu ya. Jadi kulit itu punya gelar 2, karena bisa menerima panas dingin, menerima sentuhan rabaan mekano. Kalau panas dingin tango, gitu ya. Oke, kulit sudah, mata sudah, telinga sudah. Urutan berikutnya kira-kira apa? Hidung. Coba kita lihat apa keluar hidung. Betul. Nah, hidung. Indra pembau. Jadi kalau mata menerima cahaya, foto. Kemudian telinga menerima gelombang. Nah, gelombang itu tadi fono, gelombang suara, kimia gelombang itu apa di fisika. Kemudian kulit menerima tekanan dan panas dingin, sehingga ada tadi mekano sama apa tadi? Tango. Nah, sekarang hidung ini menerima rangsang bau. Bau itu bentuknya apa? Cahaya bukan ya? Cahaya kan bukan. Bau itu. Tekanan bukan. Tekanan bukan. Bau ini apa kalau gitu? Bentuknya apa? Bentuk zatnya itu? Gas di udara. Ya, bisa gas bisa. Bisa gas, bisa bukan gas, cair kan bisa ya. Berbau. Maka itu orang nyebutnya kimia. Bahan-bahan kimia, maka hidung itu dikatakan kemoreseptor. Nah, jadi bau itu kan bahan kimia berbau itu ya, maka disebut kemoreseptor. Nanti sama dengan lidah. Kalau lidah menerima apa? Kalau hidung kan bau, kalau lidah nanti apa? Rasa itu kan juga zat kimia ya. Maka dia disebut juga dengan kemoreseptor. Itu ada yang masuk apa enggak ini? Oke. Bentar ya. Oh, enggak ada. Nah, jadi hidung disebut apa, Nak? Halo? Kemoreseptor. Karena menerima bau. Bau itu adalah bahan kimia. Nah, nanti yang dihafalkan di hidung ini jangan banyak-banyak, satu tok saja. Benda tulisan ini. Apa ini? Bacanya, halo?
Epitel olfaktori. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini. Jadi ini dalamnya hidung, nanti di sini ada saraf yang ujungnya berambut, ini namanya olfaktori. Jadi kalau misalnya ini ada udaranya kentut begitu, seret natap ini, kamu baru bau. Ini ada udaranya duren gitu, natap ini, kamu baru bau. Nah, jadi bau itu diterima oleh saraf, apa namanya ini? Epitel olfaktori. Olfaktori. Nah, sekarang ini kan rame orang kena virus corona ya. Nah, kemarin anak saya juga kena, saya tanya apa benar memang nggak bisa mencium. Memang iya ya. Jadi mulai kena itu nggak bisa mencium, sampai hampir sembuh juga nggak bisa mencium, nggak bau apa-apa. Nah, apa itu penjelasannya? Begini, virusnya itu kan di saluran pernapasan. Nanti dia memproduksi lendir sama virusnya ngumpul di sini. Sehingga saraf-saraf ini ketutupan lendir dan virus. Sehingga nanti bau apa itu tidak natap ke olfaktori. Tapi natap ke apa? Halo, natap ke apanya? Halo? Suara saya didengar apa enggak? Saya ulang ceritanya ya. Orang yang kena corona, virusnya kan di sistem pernapasan. Dia memproduksi lendir. Lendirnya nempel di sini. Nah, waktu bernapas virusnya juga keluar, juga sebagian nempel di sini. Sehingga rambut ini ditempeli lendir, ditempeli virusnya. Nah, sehingga kalau ada ikan asin baunya ke sana, durian baunya ke sana, orang ini nggak bisa bau. Karena bau tadi nggak diterima oleh olfaktori, tapi diterima oleh apa? Oleh apa yang nutup di sini tadi? Lendir sama virusnya. Itu ya, itu orang yang kena corona. Makanya sekarang kamu lihat di TV itu, orang kalau dites PCR itu ya, dites PCR itu diambil virusnya. Gimana ngambilnya? Ada stick batang ditusukkan ke hidung sini, seret sampai nyentuh ini, ngambil lendirnya itu. Kemudian nanti ditarik, lah lendirnya diperiksa di luar, di alat namanya PCR, baru nanti ketahuan positif negatifnya itu ya. Jadi itu meriksa lendir di sini. Jadi orang yang kena corona itu kalau bernafas dia itu mengeluarkan virus. Nah sebagian nempel di sini, sebagian ke udara nanti. Itu makanya kita harus pakai masker dan lain sebagainya itu. Karena virusnya memang bisa berterbangan. Nah virusnya nanti tahan 3 jam ya di udara ya. Tahan 3 jam di udara itu. Makanya kita harus cuci tangan, pakai masker, dan menghindari ruangan yang sempit. Apalagi ruangannya sempit, orangnya banyak, nah virusnya keluar. Yang lebih bahaya lagi, orang yang kena corona belum tentu merasa. Maksudnya dia belum tentu merasakan apa-apa, itu bahaya. Sehingga bisa menularkan kemana-mana. Oke, jadi alat yang dipakai mencium sarafnya hidung tadi, apa namanya ini? Olfaktori. Karena hidung itu menerima bau, maka disebut reseptor apa hidung itu? Reseptor apa? Kemoreseptor. Oke, hidung cuma itu toh. Nah, kita lihat seperti ini juga. Nah, ini gambar dari buku Campbell, lebih baik lagi. Nah, ini saraf-sarafnya itu. Apa mukus itu? Nah, mukus itu cairan. Kalau mukusnya di sini banyak, nutup ini. Mukus itu cairan. Kalau cairannya berlebih, mohon maaf ya, jadi umbel itu yang sangat berlebihan. Gitu ya. Kalau nggak berlebihan, Mbak, ya halus saja cairannya. Cairan pasti ada nanti, cuma halus sedikit. Nanti cairan itu gunanya juga nyaring kotoran. Sehingga cairan yang ditempeli kotoran mengering jadi apa opil. Nah, jadi opil itu ya.
Gitu. Oke, jadi itu saja untuk hidung, nggak usah dipanjang-panjangkan. Yang dihafalkan cuma satu, bahwa di hidung ada saraf namanya olfaktoris yang menangkap bau-bauan. Jadi kulit sudah, hidung sudah, yang terakhir apa? Halo? Lidah. Lidah, oke. Kita pindah ke lidah. Nah, lidah sama dengan hidung, maka disebut ini. Apa ini bacanya? Kemoreseptor. Kemoreseptor. Nah, saya merahi dulu ya. Oke, kemoreseptor. Nah, itu. Kita lihat, nah, lidah. Nah, ini lidahmu itu ya. Melet seperti ini. Tebal. Nah, itu ya. Kemudian punya permukaan ini, nanti kalau kamu sakit biasanya permukaannya ini kasar. Merintis-merintis itu loh lidahnya. Kalau lidah nggak sakit warnanya merah, kemerah-merahan. Kalau sakit biasanya warnanya apa, nak? Putih. Putih. Nah, putih. Nah, saya mau ceritakan itu nanti. Kalau lidahnya ini kasar, putih, kalau kena garam rasanya bagaimana? Asin apa perih? Saya tanya, asin apa perih? Perih ya. Perih. Kalau lidahnya ini kasar, kena garam itu perih, bukan asin. Nah, kenapa perih? Berikutnya ceritanya. Nah, perhatikan. Permukaan lidah aslinya nggak rata. Ada cekungan begini. Saya ulang. Permukaan lidah ini nggak rata. Cekungan seperti ini. Pak, saya kok nggak melihat, harus pakai mikroskop. Karena cekungannya ini kecil sekali. Ya. Nah, di cekungan ini ada sarafnya. Kalau di hidung tadi kan ada saraf olfaktori. Di cekungan ini ada sarafnya. Ketika benda-benda itu ada di lidah, pas ada di sini nggak dirasakan. Pas ada di sini nggak dirasakan. Pas ada di cekungan, nyentuh saraf maka dirasakan. Jika merah-merah ini gula, maka nanti timbul sensasi rasa apa, nak? Manis. Manis. Jika merah-merah ini kebetulan garam, maka nanti timbul sensasi rasa apa, nak? Asin. Asin. Nah, jika merah-merah ini cabai yang sekarang harganya 100.000 lebih itu, maka nanti ini sensasi rasa apa? Pedas. Salah. Saya pasti menduga kamu nanti menyatakan pedas. Nah, untuk cabai saya ceritakan begini nanti. Jadi ini gula, ini manis betul. Ini garam, ini asin betul. Cabai, ini pedas, salah. Buktinya begini. Saya tanya, kalau gula itu ditempelkan tidak di lidah, tapi di tangan. Tangan bisa merasakan apa enggak? Tidak. Kalau garam ditempelkan di lidah asin. Kalau ditempelkan di tangan, tangannya bisa merasakan garam apa tidak? Tidak. Nah, sekarang sambal ditaruh di sini, merasakan. Ditaruh di tangan, tangannya bisa merasakan apa enggak? Panas. Bisa, panas ya. Nah, begitu. Lah, beda kan? Jadi, kalau gula itu di tangan nggak ngefek. Itu berarti yang merasakan gula cuma lidah. Kalau garam di tangan nggak ngefek di kulit, berarti itu yang merasakan garam di lidah saja. Nah, sedangkan cabai, sambal itu di tangan panas, di sini sebenarnya panas. Nah, kamu ngomongnya pedas. Jadi pedas itu bukan rasa ya, pedas itu iritasi. Makanya orang Eropa itu nggak mau yang pedas. Mereka mau gantinya cabai. Tahu gantinya cabai? Orang Eropa. Pernah tahu kamu? Tahu, Pak. Apa? Ya. Apa? Yang benda-benda warnanya hijau, merah kayak tomat. Apa? Paprika. Nah, itu kan nggak seberapa pedas itu. Itu kulitnya kamu makan saja nyaman, itu gantinya untuk orang Eropa. Jadi orang Eropa minim cabai karena dia tahu cabai itu nggak ada rasanya. Cabai itu menimbulkan
iritasi. Oke, jadi saya ulang. Jadi di sini ada ini namanya papila pengecap. Jadi ini papila pengecap. Nanti bekerjanya itu masuk di sini, nanti diterima saraf, dikirimkan ke otak sehingga penjelasannya seperti ini. Nah, ini ya. Ini lidah, saya keluarkan, ini papila, ini sugar. Sugar itu apa, nak? Gula. Terus ini diperbesar seperti ini. Jadi ada sugar masuk, kemudian diterima sebagai reseptor, nanti ini akan ada proses kimia, seret, kemudian dirubah jadi sinyal. Sinyal itu impuls yang sudah kamu kerjakan, nanti impulsnya dikirim ke otak, begitu. Sensasi manisnya itu. Nah, begitu. Nah, bagian yang jeglong-jeglong ini namanya adalah papila. Bagian yang merasakan, bahasa Inggris merasa itu teste. Pore itu lubang. Gitu ya. Nah, sekarang cerita yang kenapa kalau lidah kita ini sakit, kena garam, nggak asin tapi perih. Itu begini. Ketika lidah kamu kasar ini, cekungannya nggak segini, tapi ke bawah. Sehingga kalau ada garam masuk, dia lebih lama di sini. Karena lebih lama, lebih bersentuhan dengan ini, sensasinya bukan asin, tapi malah sakit, perih. Sama dengan kalau gigimu berlubang kemasukan nasi. Gimana rasanya? Halo? Sakit ya. Nah, begitu. Jadi orang yang lidahnya kasar itu, papilanya ini, purnya ini, lubangnya ini sedang dalam. Maka yang ditaruh di sana itu lama. Kalau lama-lama bersentuhan dengan saraf, maka rasanya lain. Bukan asin tapi malah perih begitu. Bukan manis juga perih begitu ya. Nah, ini cerita lidah. Oke, sekarang pembagian wilayah lidah. Nah, ini pembagian wilayah lidah. Jadi yang mengandung papila-papila ini bisa di pangkal, bisa di ujung, bisa di tepi atas, bisa di tepi samping. Saya ulang, papila-papila ini terletak di pangkal lidah, atau di ujung lidah, atau di tepi samping, atau di tepi atas. Itu. Maka ini wilayah-wilayahnya. Contoh, sweet ini apa, nak? Manis. Jadi lidah kita yang merasakan manis di bagian mana? Ujung, begitu. Kemudian bitter ini apa, nak? Pahit. Kalau ini ujung, ini pangkal ya. Pangkal. Maka pangkal itu merasakan pahit. Makanya kalau kita minum jamu itu sudah mau masuk tenggorokan baru terasa pahit. Jamu kamu jilat nggak apa-apa, nggak akan pahit. Itu karena dijilat. Yang dijilat itu hanya yang manis. Nah, salty. Rasa apa ini? Asin. Asin. Itu di bagian tepi tapi atas. Ini bagian tepi samping. Saya yakin kamu mungkin nggak bisa bedakan ini ya. Bingung kan gitu. Nah, kalau bingung, saya punya benda. Habis ini diperhatikan ke saya. Nah, tolong diperhatikan. Gambar saya sudah tampil ini. Halo? Sudah, Pak. Oke, sekarang benda yang saya pegang ini diumpamakan lidah ya. Makan lidah. Ini ujungnya, yang sini. Yang sini pangkalnya. Ngerti maksudnya? Jadi orangnya begini, melet, itu ya. Jadi yang sini ujungnya, yang sini pangkalnya. Ngerti maksudnya? Nah, sekarang perhatikan. Maka kalau begini ya, pangkal kan ini. Maka di sini merasakan pahit. Di sini merasakan manis. Nah, sekarang perkara asin dengan asam kan di samping itu. Maka samping itu begini, nak. Perhatikan ini. Ini samping atas. Saya tunjuk ya. Nih, samping atas. Nih. Terus yang ini, lah, ini
samping bawah. Bisa dimengerti? Sekarang saya gambarnya begini. Ini samping bawah. Terus yang ini samping atas. Nah, ini samping bawah. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Nah, oke. Iya, Pak. Kalau paham, maka saya kembalikan ke ini tadi. Nah, tadi kan kalau seperti ini kan, kalau gambar ini kan 1 dimensi. Kalau benda kan 3 dimensi. Jadi kamu sulit memahami yang 1 dimensi begini. Nah, oke. Perhatikan. Jadi ini samping tapi atas. Ini samping tapi bawah, gitu ya. Ini memang di ujungnya. Nah, jadi inilah pembagian dari rasa di lidah itu, enggak seluruhnya ya. Oke. Jadi pangkal lidah merasakan apa, Nak? Pahit. Pahit. Ujungnya Manis. manis, gitu. Samping bawah Asam. asam. Samping atas Asin. asin. Samping atas ini kanan kiri ya. Samping bawah juga kanan kiri. Oke. Nah, itu lidah. Nah, seperti ini nanti. Sama saja ini wilayah pahit, ujungnya sini manis. Nah, yang di samping ini sekali lagi kalau gambar begini sulit. Makanya ini loh, dikesanakan seret ini samping bawah, ini samping atas gitu ya. Nah, kalau gambar seperti ini kan sulit membedakan ini, membedakan asam dengan asin itu sulit kalau gambar. Kalau benda gampang. Oke. Nah, sampai di sini berarti panca indera kita sudah selesai. Sekarang saya mau tanya sebelum ganti ya. Sistem pengaturan tubuh kita ada 3. Saya ulang, sistem pengaturan tubuh kita ada 3. Yang sudah dibahas 2. Kita sudah bahas apa, Nak? Indra. Indra. Sebelum indra kita bahas apa? Sebelum panca indera dulu kita bahas apa? Saraf. Saraf. Jadi sistem pengaturan tubuh kita nomor 1 itu adalah sistem saraf. Otak, apa, dan teman-temannya itu. Nah, sistem yang kedua yang ngatur tubuh kita itu indera. Jadi mata kita, telinga kita itu ngatur kita. Itu sistem panca indera. Otak kita ngatur diri kita. Itu namanya sistem saraf. Nah, sekarang berarti kita tiba pada sistem pengaturan nomor 3. Nah, ini yang kalian nggak sadar nanti. Nah, ini nggak bisa dipikirin nanti. Halo, bisa dibaca? Sistem apa nomor 3? Sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin. Nah, ini sistem yang tidak disadari, Nak. Kalau otak kemarin sadar, mata sadar, hormon nggak sadar. Oke, sebelum saya terangkan, saya pakai contoh hormon ini nggak sadar. Misalnya begini, misalnya ya, perempuan, men, itu diatur oleh hormon. Maka kamu nggak bisa bersengaja men itu. Saya tak men besok, itu nggak bisa. Iya apa enggak? Iya, Pak. Kamu Iya, nggak Pak. bisa begini. Wah, saya nggak boleh Idul Fitri men, nanti nggak bisa ikut sembahyang, nggak bisa kan? Lewat waktu men yo men. Kamu nggak bisa begini. Saya bulan puasa 1 bulan penuh nggak men sudah, supaya nggak punya hutang, kan nggak bisa. Nah, karena men itu diatur oleh hormon. Jadi hormon ini bekerja tidak disadari. Itu. Kalau mata disadari. Jadi sistem pengaturan nomor 1 saraf itu hubungannya masih sadar, walaupun ada sebagian tak sadar. Nomor 2 panca indera itu masih kita sadari. Nah, sistem pengaturan nomor 3 ini sistem hormon. Ini tidak kita sadari. Oke, apa itu hormon? Dilihat. Hormon dari kata hormein. Artinya hormein itu memacu atau menggiatkan. Jadi pekerjaannya hormon itu memacu, menggiatkan. Gitu. Hormon dibentuk
pada suatu kelenjar. Jadi hormon itu diproduksi, dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar yang menghasilkan hormon namanya kelenjar endokrin. Kemudian hormon itu bentuknya cair, zatnya protein. Itulah keterangan ini. Saya ulang. Artinya hormon itu adalah memacu atau menggiatkan. Hormon dibentuk oleh tubuh kita yang bernama kelenjar endokrin. Hormon bentuknya cair, terus zatnya itu protein atau steroid. Steroid itu lemak. Nah, orang kalau doping itu minum steroid ya, doping itu. Oke? Paham dari sini? Saya tanya, bagian tubuh kita yang menghasilkan hormon namanya apa, Nak? Kelenjar apa? Endokrin. Hormon fungsinya apa di tubuh kita? Fungsinya apa? Informasi dari kalimat-kalimat ini. Berfungsi apa hormon di tubuh kita? Menggiatkan atau memacu. Menggiatkan atau memacu. Hormon terbuat dari apa, Nak? Senyawa protein. Protein. Jadi kalau kamu kekurangan protein, nanti kamu kekurangan hormon. Jadi harus banyak makan protein ya, supaya hormonnya bagus gitu. Hormon bentuknya apa, Nak? Cair. Oke, itu informasi dari ini. Sekarang kita lihat apa bagian tubuh kita yang memproduksi hormon. Nanti bagian itu namanya kelenjar endokrin. Kita lihat gambarnya. Nah, ini bukan porno, memang seperti itu ya. Dari atas boleh, dari bawah boleh. Terserah, dari atas wis. Ada benda namanya hipotalamus. Di bawahnya, dalamnya otak. Itu menghasilkan hormon, maka dia masuk kelenjar endokrin. Ada benda namanya pituitari atau hipofise, di bawahnya hipotalamus, menghasilkan hormon. Kita turun ke leher. Ada benda namanya tiroid ini. Tiroid, bahasa Indonesianya gondok. Lek tiroidnya ini bengkak, orang disebut gondoken. Orang Jawa itu kan kalau penyakit itu ya. Gudiken, gondoken kan gitu ya. Gak paten kan gitu. Ya. Jadi penyakit-penyakit itu pakai n orang Jawa itu. Saya ulang, di sini ada benda namanya tiroid, bahasa Indonesia gondok. Kemudian nempel di tiroid ini, bulat-bulat ini, yang 4 ini, paratiroid. Karena nempel di gondok, maka disebut anak gondok. Berikutnya di dada ada timus. Kemudian di atas ginjal ada adrenal. Kemudian di atas usus ada pankreas. Kemudian di bawah punya laki-laki yang 2 itu testis. Perempuan nggak punya. Punya perempuan di perutnya itu ada 2 juga, kanan kiri ovarium. Laki-laki nggak punya. Nah, itulah kelenjar penghasil hormon. Saya ulang, penghasil hormon sekarang dari bawah. Testis laki-laki, ovarium perempuan. Pankreas semua orang. Adrenal semua orang. Timus semua orang. Tiroid semua orang. Paratiroid semua orang. Pituitari atau hipofise seluruh manusia. Hipotalamus seluruh manusia. Nah, itulah bagian tubuh kita yang menghasilkan hormon. Gitu ya. Jadi ada banyak. Gitu. Oke. Sekarang kerja hormon. Perhatikan. Hormon bahan kimia terbuat dari apa tadi, Nak? Protein. Protein sama lemak.
Hormon itu ya. Tugasnya apa tadi? Memacu atau menggiatkan proses. Nah, perhatikan, hormon itu bahan kimia disekresi, apa? Dikeluarkan ke aliran darah. Terus menyebar ke seluruh tubuh. Misalnya ke sel, ke jaringan. Nanti di tiap-tiap bagian tubuh itu akan bekerja. Itulah hormon. Perhatikan gambar bawah ini. Ini apa? Kelenjar endokrin. Apa maksudnya? Terserah, mau contoh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Pokoknya ini kelenjar endokrin. Ini apa? Pembuluh darah. Yang titik-titik ini apa? Hormon. Jadi hormon itu akan dikeluarkan ke darah. Dibawa kemana? Nah, ini. Target sel. Apa target sel itu? Tempat hormon itu bekerja. Pak, saya bingung. Oke. Pakai contoh ini. Perhatikan. Ini apa nak namanya? Ovarium. Ovarium. Nah, saya cerita begini. Ovarium ini menghasilkan hormon namanya estrogen. Saya ulang, ovarium ini menghasilkan hormon namanya estrogen. Setelah dihasilkan, diambil oleh darah, dikirim kemana? Nah, ke sini. Maka perempuan dengan estrogen itu akan mengalami pembesaran kelenjar mami atau payudara. Saya ulang. Ini tadi apa namanya? Ovarium. Ovarium. Nanti menghasilkan hormon estrogen. Hormon yang lain juga banyak. Contoh satu aja. Estrogennya dikirim ke darah. Kemudian nanti dikirim ke kelenjar susu. Sehingga susunya anak kecil itu akan membesar-besar. Nah, kalau kamu belum dewasa, maka ovariumnya ini diam. Maka susunya belum berkembang. Kalau ovariumnya ini bekerja menghasilkan hormon, maka perempuan namanya puber. Apa hormonnya sini? Tidak. Oke, sekarang saya contoh laki-laki ya. Contoh laki-laki. Ini apa namanya, nak? Testis. Nah, nanti dia menghasilkan hormon testosteron. Hormon yang lain ada, satu aja saya sebut. Nanti diambil oleh darah, dikirim, seret, naik ke sini. Kemana ini? Kumis. Ke bibir atas ya. Jadi testosteron tadi itu dipakai untuk menumbuhkan kumis. Sudah saya dahului kamu sudah mendahului saya tadi. Jadi hormonnya diproduksi di sini, gitu ya. Oke, paham maksudnya? Paham. Oke, sekarang saya tanya, ya. Ini ovarium itu salah satu contoh endokrin. Hormon yang dihasilkan salah satunya tadi apa namanya, nak? Estrogen. Estrogen. Estrogen kalau dikirim ke sini, maka dia punya sel target. Targetnya di sini bagian tubuh apa? Payudara. Payudara. Itu target dari hormon estrogen. Sekarang saya ganti ini. Salah satu hormon dari dari testis ini hormon apa namanya? Testosteron. Nanti dia punya targetnya apa? Kumis. Di kumis, bukan kumis ya. Targetnya di bibir atas, menumbuhkan kumis, itu pekerjaan dari testosteron. Jadi mengerti ini ya contohnya ya. Oke, itu cara kerjanya. Oke, sekarang saya pakai contoh kerja lain. Perhatikan, ini bahasa Inggris, tapi pelan-pelan nanti akan bisa. Nggak semuanya saya pakai, satu aja yang sederhana ini. Tolong dibaca ini, yang bisa lo. Apa? Low blood glucose. Low blood glucose.
Dengarkan pelan-pelan ya. Low blood glucose. Apa terjemahnya? Glukosa di darah rendah. Low itu rendah, blood itu darah, kemudian glukosa itu gula. Jadi ini orang yang glukosanya atau gula darahnya rendah. Jadi tubuh kita itu di darah itu ada gula darahnya. Gula darah itu nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Kalau tinggi dikatakan penyakit gula darah. Jadi nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi, harus normal. Kejadian sekarang apa? Glukosa di darah rendah. Maka itu akan merangsang, stimulus merangsang. Apa? Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrinnya di sini apa? Pankreas. Karena dia dirangsang oleh glukosa yang rendah tadi, maka dia menghasilkan hormon pankreas. Hormon yang ada hubungannya dengan glukosa darah. Saya tanya, kalau glukosa darah rendah, supaya normal, dinaikkan apa diturunkan? Nak? Halo? Dinaikkan. Dinaikkan, betul, dinaikkan supaya normal. Maka pankreas ini produksi hormon. Hormonnya bernama glukagon. Hormonnya bernama glukagon. Berarti nanti glukagon ini hormon yang menurunkan gula darah apa menaikkan gula darah? Menaikkan gula darah, gitu ya. Oke. Kemudian hormonnya ini glukagon, saya gambar titik-titik ini. Dari pankreas ini diumpamakan pankreasnya. Titik-titik ini hormonnya. Terus ini apa? Pembuluh darah. Nah, sekarang hormonnya ada di pembuluh darah. Dia pergi kemana? Ke sel target. Sel targetnya apa? Ini. Apa ini, Nak? Liver hati. Nah, di hati ini nanti ada proses apa? Glikogen, gula otot, breakdown, dirubah, dipecah menjadi glukosa. Siapa yang merubah ini? Siapa, Nak? Darah. Loh, ini tadi loh. Glukagon, begitu ya. Sehingga nanti glikogennya sedikit, maka glukosanya naik. Asalnya kan di sini low, karena dinaikkan maka jadi normal. Ini contoh kerja. Saya ulang ya, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Pelan. Nanti habis diulang ini saya tanya ya. Orang mengalami peristiwa gula darahnya rendah, maka darah itu akan merangsang pankreas sebagai kelenjar endokrin. Kok nggak merangsang mata, Pak? Salah alamat nanti. Udah ada alamatnya ya. Gitu. Jadi urusan gula itu urusan pankreas itu nanti. Sama dengan ini tadi itu. Nah, ini ngurusnya apa? Ini ngurusnya apa? Ada urusannya sendiri. Ini pankreas ya. Kita sedang cerita ini. Saya teruskan. Gula darah rendah, maka darahnya itu akan merangsang pankreas. Pankreas akan mengeluarkan glukagon, itu hormon. Hormon glukagon akan dikirim ke hati. Di hati hormon glukagon merubah glikogen, gulanya hati, menjadi glukose, gulanya darah. Sehingga tersedia gula darah yang banyak, maka nanti gula darah itu asalnya low menjadi normal. Nah, itu ya. Oke? Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Pak. Oke, sekarang saya tanya. Dalam kejadian ini, yang bertindak sebagai stimulus pertama itu apa? Yang berfungsi sebagai stimulus itu apa? Apa? Apa ini? Glukosa. Nah, jawabnya yang lengkap begini ya. Rendahnya glukosa. Rendahnya. Jadi rendahnya glukosa itu stimulus. Siapa yang diberi stimulus, Nak?
Pankreas. Pankreas. Nanti kalau pankreas itu sudah diberi stimulus, dia akan menghasilkan apa? Glukagon. Glukagon. Nah, nanti glukagon itu punya target, punya tujuan yang dituju. Dia akan pergi kemana, nak? Ke hati. Nanti dia akan berbuat apa glukagon itu di hati? Merubah glikogen jadi glukosa, seperti itu. Ini nanti sama saja, kalau diceritakan ya sama saja. Cuma ceritanya ini lain, kalau ini menaikkan gula, kalau ini memproduksi air susu. Ya otomatis nanti kalau produksi air susu nanti bukan urusan pankreas. Urusan apa nanti produksi air susu itu? Halo? Ovarium. Enggak, yang mengeluarkan air susu itu apa? Payudara. Itu nanti itu sel targetnya. Itu ya. Oke, berarti ngerti sudah. Nah, sekarang kita perinci sekarang. Nah, kita perinci kelenjar-kelenjar tadi. Saya mulai dari hipotalamus. Ini kelenjar pertama. Ini yang paling penting. Hipotalamus itu di otak. Kenapa kok dia paling penting? Dilihat ini. Hipotalamus, the master control center of the endocrine system. Master. Apa master itu? Rajanya. Pengatur segalanya. Jadi semua, saya naik ke atas dulu. Nah, semua ini nak, ini diatur oleh hipotalamus. Jadi umpama ini dianggap rakyat gitu ya. Jadi ini pemimpinnya, hipotalamus itu. Berarti nanti kalau hipotalamus nggak beres, wah yang lainnya ini nggak beres semua. Nah, makanya kita bahas duluan. Hipotalamus itu raja, master kelenjar ini ya. Itu ya, hipotalamus itu. Nah, kenapa disebut master? Nah, begini, hipotalamus itu ngatur hipofise. Ini hipotalamus, ini hipofise. Kemudian hipofise ini ngatur yang lainnya. Contohnya, nanti gambarnya begini. Nah, hipofise ngatur uterus perempuan, ngatur ginjal. Yang ini 4. Nah, ini ngatur tiroid, ngatur adrenal, ini hipofise ini. Jadi hipofise ini ngatur segala-galanya. Itu ya. Jadi saya ulang di sini. Nah, ini hipofise. Ini hipotalamus. Hipotalamus itu ngatur hipofise ngatur yang lainnya. Jadi yang lain-lain ini diatur oleh hipofise diatur oleh talamus, sehingga ini apa ya, paling atas. Jadi gampangnya begini, presiden ngatur gubernur ngatur bupati, kan gitu. Nah, itu urutannya, gitu ya. Oke, paham nggak ini maksudnya? Jadi rajanya kelenjar itu apa, nak? Hipotalamus. Kalau urut, hipotalamus ngatur apa? Hipofise. Nanti hipofise supaya singkat ngatur seluruhnya. Sehingga urutannya begitu, maka hipotalamus berarti ngatur seluruhnya. Gitu ya. Oke, hipotalamus. Jadi hipotalamus ini hipotalamus. Nah, bawahnya ini hipofise. Talamus ini kemarin sudah ikut di otak. Emosi apa itu ya. Nah, ini sekarang ini yang menghasilkan hormon. Oke. Nah, hipotalamus terletak di bawah otak, sudah kelihatan gambarnya, mengatur air, bukan air itu yang diatur ya, perkembangan kelamin. Nah, ini perkembangan kelamin itu diatur oleh hipotalamus, mengatur kerjasama antar kelenjar. Nah, ini seluruhnya ini ya.
Nah, begitu. Jadi kalau langsung sih begini, hipotalamus itu ngatur ini yang langsung. Sudah ini toh, tapi ini kan ngatur yang lainnya kan gitu. Itu hipotalamus. Oke, berikutnya hipofise sekarang. Nah, hipofise nanti ada dua ya. Yang ini namanya posterior, yang digambar hijau, yang digambar kuning, anterior. Apa warnanya hijau, Pak? Tidak. Apa warnanya kuning? Tidak. Ini yang bedakan saja, gitu ya. Jadi kalau diurut dari atas tadi, hipotalamus mengeluarkan hormon. Hormonnya dikirim ke hipofise. Hipofise mengeluarkan hormon. Hormonnya dikirim kemana-mana. Contoh dua ini dulu. Apa? Nah, hipofise yang posterior mengeluarkan hormon. Hormonnya apa? Oksitosin. Ngatur apa? Uterus. Untuk apa? Kontraksi uterus supaya bayinya keluar. Jadi ini hormon melahirkan, oksitosin ini. Terus lagi, hipofise posterior. Hormonnya apa? ADH. Antidiuretik hormon. Kemudian dikirim kemana? Ke ginjal. Terus ginjalnya bagaimana? Nah, nanti airnya jadi banyak. Sehingga kalau ADH-nya ini enggak ada, airnya keluar. Apa? Ngompol. Jadi anak kecil kalau ngompol terus-terusan itu berarti produksi ADH-nya masih belum sempurna. Itu. Pak, kalau sampai dewasa ngompol ya berarti ADH-nya kurang. Contoh, orang kaget, duer, orang ketakutan, duer gitu. Perempuan ketakutan, di tengah jalan sepeda nggak pakai helm dicegat polisi, ketakutan. Karena ketakutan ininya nggak bekerja. Karena ini nggak bekerja, maka ini nggak dipengaruhi. Karena ini nggak dipengaruhi, maka nggak ada ADH. Karena nggak ada ADH, maka air yang ada di ginjal itu merosot keluar. Apa? Terkencing-kencinglah dia, gitu. Halo? Bisa dipahami? Halo? Halo? Tadi orang itu kalau takut sering terkencing-kencing ya. Itu ceritanya ini. Nggak peduli anak kecil, nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan. Kalau takut itu terkencing-kencing karena takut itu ini libur. Karena libur nggak ada ADH. Karena ADH nggak ada, ginjalnya nggak ada yang ngatur, airnya merosot. Nah, ini contoh hipofise yang sebelah sini. Yang sebelah sini, nah, dilihat nanti. Hipofise, nama lainnya pituitari. Ini. Nah, jadi ini ada, nah, itu ya. Hipofise ini juga sama, disebut master gland juga. Kenapa disebut master? Nah, ini. Halo? Apa? Ngelek, Pak. Ngelek? Ngelek, Pak. Oh, apanya yang nggak ada? Putih semua. Apanya yang nggak ada? Halo? Apa maksudnya lag? Halo? 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 Loh, kok hilang semua? Halo? Siapa cari? Oh, putih semua. Si. Si. Iya ya, sebentar. Dibenakno ini masih. Nah, masih dibenakno. Ya. Masih dibenakno. Iya, Pak. Nah. Oke. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah. Nah, ya gitu. Kalau melek saya diingatkan. Siapa? Oke. Udah kelihatan ya?
Dah. Oke. Nah, tadi sampai mana tadi? Ini. Halo? Nah, Pak, iya itu. PPT kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan sekarang ya? Oke. Oke, kalau ngelag ya, saya diingatkan. Oke. Tadi saya sampai ke ini ya. Nah, Iya, sampai itu. ya, ini. Jadi nanti begini. Hipotalamus ngatur hipofise. Contohnya hipofise nanti ada dua. Kita sudah hipotalamus sudah selesai ya. Kita sekarang bahas hipofise. Hipofise ini ada dua. Ada posterior, ada anterior. Nanti di sini menghasilkan hormon banyak. Karena menghasilkan hormon banyak, ini disebut master, ini juga master. Kalau ini ngatur ini ngatur yang lainnya. Jadi masternya dua, hipotalamus sama hipofise. Coba ini ada istilah ya, perhatikan. Nah, master of gland. Jadi rajanya kelenjar. Kenapa? Karena dia ngatur banyak begini. Mengatur tiroid, mengatur ini. Oke, sekarang saya tunjukkan gambar yang lain. Nah, supaya nyampe. Nah, ini. Perhatikan. Jadi ini hipofise. Masih kelihatan gambarnya? Halo? Masih. Nah, hipofise itu nanti nama lainnya pituitari. Dia mengatur kelenjar susu, mami. Mengatur kelenjar tiroid. Mengatur kelenjar testis. Mengatur kelenjar ovarium. Mengatur kelenjar adrenal di atas ginjal itu ya, mengatur hati. Nah, maka karena banyak yang diatur dia disebut master. Gitu ya, hipofise ini. Gitu. Oke, kita lihat hipofise itu. Ini nama hormonnya, nak. GH ini. Singkatan growth hormone. ACTH ini singkatan adenocorticosteroid hormone itu. LH luteinizing hormone, FSH follicle stimulating hormone. Jadi begini bacanya, hipofise menghasilkan LH FSH. LH FSH ini ngatur testis, ngatur ovarium. Nanti ovarium, testis mengeluarkan hormon gitu. Hipofise mengeluarkan hormon TSH, mengatur tiroid. Nah, gitu bacanya ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak. Berarti di tubuh kita itu ada dua master kelenjar ya. Master kelenjar pertama apa nak namanya? Hipotalamus. Master kedua apa namanya? Apa namanya ini tadi? Hipofisis. Ya, hipofisa atau pituitari. Nah, ini yang sebelah sini ini anterior, yang ini posterior. Jadi ada dua ya. Satu anterior, satu posterior. Oke. Nah, nama. Nah, ini hormon-hormonnya. Jadi ini menghasilkan hormon ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 banyak ini ya. FSH, LH ada. Gonadotropin, nanti ada perinciannya, silakan dibaca di buku paket ya. Tirotropin, nah, prolaktin, ini hormon untuk apa nanti ada. Itu hipofise yang sini. Maka ini ada panahnya. Nah, hipofise yang ini panahnya ke sana. Nah, ini hormonnya. Itu ya. Jadi banyak hormon dihasilkan oleh hipofise, makanya jadi gambar seperti ini. Oke. Nah, sekarang, mari dilihat hipofise itu. Ada hormon endorfin. Ini menghilangkan rasa nyeri. Jadi kalau ada orang di Amerika itu banyak pil penghilang rasa nyeri. Namanya analgesik. Kalau kamu beli Ponstan, Ponstan itu untuk sakit apa, nak? Gigi. Sakit gigi. Itu bukan menyembuhkan sakit gigi ya. Jangan salah. Jadi kalau gigi hanya menghilangkan rasa sakit. Itu mengandung zat namanya endorfin. Penghilang rasa sakit itu. Jadi berarti gigi sembuh ya, Pak?
giginya nggak sembuh kalau dikasih konsan. Wong tetap kerowak, tetap bau, tetap apa kan gitu. Makanya harus dibawa ke dokter kalau seperti itu. Ya, nggak sembuh itu. Hanya menghilangkan rasa sakit tok. Gitu ya. Itu namanya analgesik itu. Di tubuh kita analgesik itu endorfin. Loh kalau ada endorfin kenapa masih sakit? Berarti sakitnya nemen, endorfinnya nggak mampu, harus ditolong dari luar gitu. MSH, melanocyte stimulating hormone, mengatur pigmen kulit. Saya nggak tahu ini di daerahmu ada apa enggak, tapi di desa-desa itu banyak sekarang orang yang dulunya kulitnya normal, sekarang jadi belang. Ada yang mengatakan gara-gara makan ikan apa gitu. Itu bukan ya. Kalaupun iya harus diteliti, itu yang jelas ini. Orang itu kehilangan melanosis stimulating hormone. Ada nggak di daerahmu ini ada orang yang dulunya normal, besar-besar, tuwek-tuwek, jadi belang kabeh kulitnya itu? Tahu, Pak. Ada, di dekat sekolah itu ada ya, di dekat sekolah Ma'arif. Tapi kamu jangan nuding-nuding. Ada perempuan yang rumahnya dekat sekolah Ma'arif itu. Ada. Itu ya. Kulitnya belum gitu dah, Pak. Kenapa? Yang putih sama kulit coklat gitu dah. Iya. Nanti lama-lama coklatnya itu menyempit ya. Jadi putih Hilang. semua, iya hilang. Belang itu ya. Itu karena ini, melano ini. Itu makanya hati-hati dengan makanan-makanan itu ya. Makanan yang mengandung kimia itu bisa merusak sel-sel tubuh kita itu ya. Oke, berikutnya ini kelenjar hipofise. Kalau ini yang atas ini hipofise yang intermedia, tengahnya. Ini hipofise posterior. Apa? ADH. Ini yang ngatur urin tadi. Kalau ini nggak ada, orang kepoyo-kepoyo tadi. Oksitosin, yang tadi itu untuk melahirkan. Jadi dokter itu kalau meriksa perempuan mau melahirkan, biasanya kan diperiksa juga air kencingnya. Air kencingnya itu nanti mengandung ini. Kalau ininya tinggi, dokter bilang kamu mben atau besok melahirkan gitu. Menurut kadar ininya. Kalau ininya belum ada, walaupun perempuan itu mohon maaf pendarahan, maka kata dokter belum melahirkan itu pendarahan lain, diobati nanti. Gitu. Jadi orang melahirkan itu cirinya hormon oksitosinnya itu top gitu ya. Karena ini yang membuat kontraksi, membuat pergerakan otot rahim. Kontraksi itu oba-oba itu ya, sehingga bayinya lepas itu. Ini perinciannya, hipofise anterior, growth hormone, hormon pertumbuhan, tiroid hormon, ini ngatur tiroid, ACTH ngatur adrenal, FSH ini ngatur kelamin, ngatur testis kalau laki-laki, kalau perempuan ngatur ovarium, LH ini sama, ngatur testis kalau laki-laki, kalau perempuan ngatur ovarium. Prolaktin ini perempuan tok, ngatur produksi air susu. Itu semua dari anterior. Oke, nah ini contoh orang yang tidak beres di hipofisenya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini orang apa ini? Sakit apa kalau begini nih? Apa yang yang kelihatan apa ini? Itu kecil. Cebol tuarisme. Nah, ini kekurangan hormon yang diproduksi di pituitari atau di hipofise. Ini contohnya. Oke, penjelasannya. Nah, kalau kelebihan, Pak, gigantisme, tumbuh raksasa. Di Indonesia pernah berkali-kali ini tumbuh raksasa ya. Pernah ada orang nggak bisa dikeluarkan dari kamar karena nggak cukup pintunya. Ya, akromegali ini tulangnya tok. Kalau gigantisme itu bukan tulang tok, seluruhnya berat badannya apa itu melebihi itu. Nah, kalau akromegali tulangnya tok menonjol ini. Gitu.
Dwarfisme, nah ini kekurangan. Jadi gigantisme ini kelebihan, akromegali kelebihan hormon. Dwarfisme itu kekurangan. Ini dwarfisme itu ya, kekurangan. Itu kelenjar hipofisis. Oke, sekarang kelenjar berikutnya. Jam berapa ini nak? Halo? 11:12. Setengah 12 ini sudah. Iya. Wah, kalau setengah 12 kita berhenti ya. Nambah 1 wes ini ya. Nambah 1. Iya, Pak. Ya. Kelenjar apa ini nak? Tiroid. Tiroid. Mana tiroid itu ini? Berarti posisinya ada di mana? Di tubuh kita bagian mana ini? Punggung. Oi. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Rusuk. Ini tenggorokan ya. Iya, Pak, tenggorokan. Tenggorokan di leher itu. Jadi ini tiroid itu di leher. Kalau ini bengkak lehernya seperti ini. Bentar. Nah, ini. Tiroid ini nanti, tiroid itu bahasa Indonesianya memang gondok. Jadi orang yang gondokan itu tiroidnya bengkak. Sehingga jadi seperti ini. Nah, jadi semua orang harus punya gondok ya. Terus kalau seperti ini Pak, gondoknya bengkak. Itu ya. Kalau normal berarti gondoknya tidak bengkak. Tapi semua orang harus punya gondok. Nah, gondok itu bahasa Latin tiroid. Itu ya. Posisinya di leher. Terus apa pekerjaannya? Kita lihat. Tiroid, nah, menghasilkan hormon tiroksin, menghasilkan hormon triodotironin, menghasilkan hormon kalsitonin. Jadi gondok kita menghasilkan berapa hormon nak? 3. Menghasilkan 3 hormon. Ini tugas hormonnya. Tiroksin mengatur pertumbuhan. Triodotironin pertumbuhan juga. Kalsitonin mengatur kalsium dalam darah. Nah, jadi karena ini 2 pertumbuhan, 1 darah, kalsium, maka secara umum berarti tiroid itu yang utama adalah proses apa nak? Pertumbuhan. Karena yang 2 pertumbuhan, yang 1 kalsium, begitu ya. Jadi orang yang kekurangan hormon tiroksin, hormon triodotironin itu nanti akan mengalami gangguan pertumbuhan. Apa itu dok? Tidak, perkembangan kegiatan saraf. Jadi nanti bodoh. Saraf itu bodoh pintar. Jadi bodoh itu bukan hanya otak saja ya. Nah, maka kita itu harus menghindari penyakit ini. Apa caranya? Cukup makan garam yang mengandung iodium. Maka ini ada tulisannya no iodine. Nah, tidak ada iodium. Itu menimbulkan ini. Nah, karena apa? Tidak ada iodium itu akan no inhibition. Tidak ada hambatan dari hipotalamus. Sehingga nanti jadi seperti ini. Nah, jadi yang kita cari dari garam itu adalah bahan bernama iodium, iodin. Itu menyehatkan tiroid. Oke, sampai di sini karena waktunya sudah ya, jangan banyak-banyak. Nanti kamu belenger, itu ya. Iya Pak. Ya, ditengerin nanti pertemuan yang akan datang sesudah puasa mungkin. Nah, itu ini. Oke. Saya sebelum lupa nanti ulangannya yang UTS bahannya 2 bab tok ya. Iya Pak. Apa? Respirasi sama ekskresi. Saya ulang. Jadi ulangannya nanti respirasi sama ekskresi. Terus yang ini tidak, itu ya. Yang ini. Oke. Jangan keluar dulu. Saya mau melihat absen ya. Tapi ini saya tutup karena saya rekam gitu. Saya melihat absen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.